Guys, assalamualaikum. Di video ini kalian bisa nemuin apa sih game addiction itu. Terus di sini juga kita bahas seputar game dan semuanya. Ada tips mengubah kebiasaan kecanduan bermain game. Terus berapa lama waktu membentuk kebiasaan baru. Kalian bisa ambil di sini. Buat kalian yang penasaran apa sih sebenarnya ini dan ini semua tentang game, kalian bisa nonton sampai akhir video. Sebelum masuk ke materi, aku perkenalkan diri aku dulu. Aku adalah pelajar dari SMP Negeri 39 Surabaya. Nama aku Aida Amelia Fairosa. Salam kenal semuanya. Jadi game addiction itu adalah kayak kecanduan sama game. Itu termasuk game addiction atau terlalu ketergantungan sama game kayak gitu. Jadi di sini aku udah siapin satu bacaan dan ini bakal aku ceritain kalian semua. Untuk kalian main game tuh kalian pasti mikir dong, ada kerangka pikiran dalam pikiran kalian untuk awal-awalan main game ya. Kalian pasti mikir, kita main game untuk apa ya, kayak gitu. Terus kalian tuh kayak ya game yang kita mainin tuh nggak apa gitu. Terus berapa banyak waktu yang yang mantas untuk kita mainin game tersebut gitu. Terus game apa yang akan kita mainin, pasti kalian mikir kayak gitu kan ya. Itu pasti kalian bakal mikir itu dari awal sampai akhir. Dan next aku bakal kasih tahu kalian apa aja sih manfaat main game. Nih di sini nih ada. Jadi manfaat main game itu bisa melatih jadi problem solver Anda. Kan ngerti nggak problem solver itu apa? Problem solver itu salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang karena berguna banget buat mengatasi setiap problem-problem yang sulit buat diselesaikan dan mungkin harus ngambil keputusan yang sulit gitu. Problem solver itu melatih kemampuan untuk mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi itu gitu loh, mengatasi problemnya. Pada dasarnya kemampuan problem solving berkaitan nih sama berbagai skill, kayak kemampuan mendengar, menganalisa, meneliti, kreativitas, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Terus di next bawahnya tuh ada bikin jago bahasa Inggris. Nah, ini biasanya di sini yang sering main ML nih ya kan, tuh ada bahasa Inggris. Biasanya kayak double kill, triple kill, itu kan termasuk bahasa Inggris kan. Terus savage itu kan bahasa Inggris, jadi itu termasuk untuk melatih bahasa Inggris. Terus mengasah teamwork itu kayak kerja tim. Teamwork itu mengasah kerja tim, biasanya yang main Free Fire, yang main squad nih dari Garena Free Fire, yang suka main Free Fire itu termasuk kan biasanya PUBG juga. Mobile Legend juga sih, lebih ya Mobile Legend ada yang solo tapi ada juga yang squad, itu juga melatih teamworknya dan ada juga menghasilkan uang. Nah nih contohnya nih, si Just No Limit itu dia kan termasuk mantan satu apa ya ini namanya ya, pemain e-sport. Jadi dia tuh termasuk mantan dan sekarang dia jadi dia tuh sekarang jadi content creator ya, kayak YouTuber gitu, kayak ngasih uang kan bermanfaat juga gitu. Kayak ngasih tips-tips cara main ini, cara main itu gitu. Itu Just No Limit contohnya. Terus biasanya kalau di Free Fire itu OG aka Frontal Gaming ya kan, aku tuh suka main Free Fire loh guys, ini aku ngerti gitu. Dan ada juga halau stres dan depresi. Ya banyak sih
kayak kalau stres dan depresi tuh kayak kalian depresi atau habis gamon nih, gagal move on nih dari si mantan. Ya itu, kalian bisa main game buat ngilangin stres dan bikin kreatif pastinya, soalnya tadi udah dibilangin dari melatih jadi problem solver Anda termasuk jadi kreatif gitu. Menambah teman dan relasi ini. Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hubungan yang timbal balik juga, kayak saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih, terus saling menolong dalam game. Misalnya biasanya temen dari satunya kalau misalnya main Free Fire nih ya, Knock namanya. Nah itu biasanya kan kalau misalnya kalau kalian main squad, kalian minta tolong sama yang lain, itu namanya juga nambah teman dan relasi gitu. Terus bisa mengontrol sesuai profesi impian, bisa nih yang suka nyanyi atau yang suka masak, yang suka main kayak gitu-gitu, itu termasuk bisa mengontrol sesuai profesi impian kalian. Berapa sih waktu ideal untuk bermain game? Di sini nih, sebuah penelitian di Oxford menjelaskan bahwa anak-anak yang bermain game setidaknya 1 jam dalam sehari cenderung lebih bahagia masa kecilnya dibanding anak yang tidak bermain game sama sekali. Kayak gitu. Ini sumbernya diambil dari duniaku.intimes.com ya gitu. Terus tapi kembali lagi kepada inti pembahasan bahwa bermain game itu tidak boleh over guys gitu, nggak boleh terlalu lebih karena itu bisa nyebabin game addiction atau yang dinamain kecanduan sama game itu tuh karena kalian yang main game tuh terlalu over itu. Terus ada juga sebuah studi pada tahun 2014 lalu yang disebut Electronic Gaming and Psychosocial Adjustment mengeklaim telah menemukan waktu bermain ideal yang akan menguntungkan anak-anak, yakni 1 jam per hari. Ini yang ideal dan menguntungkan guys. Jadi buat kalian yang mau main game mungkin 1 jam aja udah cukup ya. Kayak gitu aja sih. Waktu idealnya sih itu. Terus berapa persentase waktu ideal untuk bermain game? Ya kalau game untuk hiburan mah 3% aja setiap harinya, terus tidurnya harus ya kayak gitulah intinya, nggak boleh terlalu over guys gitu. Di sini banyak sih presentasinya, kalau kalian mau lihat nih, saya mau tunjukin ini. Terus ada juga berapa proses waktu ideal, itu tadi yang cuman buat senang-senang ya, ini buat tambah uang sama belajar. Keren kan kayak gitu. Dan nih ada apa aja sih macam-macam game, banyak banget, kalian bisa tahu. Bakal tunjukin di sini, aku bisa tahu kalau ada Plants vs Zombie, terus itu strategi ya. Terus ada TV and Chicken, itu buat simulasi nih, aku tunjukin ikonnya. Yang ini tuh buat zombie, yang ini tuh simulasi nih, kayak gini nih. Ini TV icon chicken itu lah. Ini nomor 2 kan, nomor 3-nya tuh sebentar. Ini 3-nya itu RPG. RPG itu pemain dimana pemainnya tuh memainkan permainan dimana pemainnya itu memainkan peran gitu ya itu. Terus RPG kayak gitu. Nomor 4 itu laga kayak yang Among Us, kayak ini Among Us ya, ini termasuk laga ini guys. Ini yang suka main Among Us, aku juga suka. Ini juga sempat booming pada masanya ya kan. Terus nomor 5 aksi nih, aksi ini paling banyak mainnya. Ini Mobile Legends, ini PUBG, berarti Free Fire termasuk aksi ya guys. Ini Call of Duty. Terus pendidikan nih, aku di sini ngertinya tuh cuma bentar. Oh ya, Duolingo nih, Duolingo yang ini buat belajar bahasa guys. Dan yang musiknya Superstar SM Town, kalian yang mungkin suka Korea ngerti nih ya kan.
tapi nggak semua sih ngerti, soalnya ada yang juga nggak suka Korea kan gitu. Intinya kan yang suka Korea mungkin ngerti kan ya, yang Superstar, JYP Nation, terus YG, itu beneran sih kalian pasti ngerti sih buat yang suka Korea mungkin ya. Melatih diri untuk bermain game secukupnya. Di sini nih tips-tipsnya. Bagaimana kamu mengubah kebiasaan bermain game terlalu lama? Nih. Ini langkahnya atau caranya ya guys. Berapa lama waktu membentuk kebiasaan baru? Philip Ayala adalah peneliti psikologi kesehatan University College London dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Social Psychology. Menurut hasil penelitian yang bersama tim, rata-rata dibutuhkan lebih dari 2 bulan sebelum perilaku baru menjadi otomatis, tepatnya 66 hari. Itu dan berapa lama kebiasaan baru terbentuk dapat sangat bervariasi. Jadi nggak bisa kayak diperuntukkan gitu harus gini tuh nggak mungkin. Jadi rata-ratanya ada, tergantung pada perilaku orang dan keadaan gitu. Dalam studi lari butuh waktu antara 18 hari hingga 254 hari bagi orang untuk membentuk kebiasaan baru. Kayak gitu guys. Ini diambil dari sumber ibiscoach.com. And next, ini aku ada tips langkah-langkah mengubah kebiasaan kecanduan bermain game. Nomor 1, tentukan jangka waktu memulai kebiasaan baru. Ya, terus nomor 2, langkah kedua, kurangi waktu bermain sedikit demi sedikit. Langkah ketiga, ganti waktu yang biasa digunakan untuk bermain game dengan kegiatan yang bermanfaat. Kayak gitu. Ya, aku tampilin lagi kayak gini. Ini langkah 1. Langkah 2, ketiga. Mungkin mirror ya kalau di sini. Udah guys, itu aja. Udah aku kasih tips dari awal sampai akhir. Makasih yang udah saksiin video ini sampai akhir. Oke. Cukup sekian dari aku, Aida Mila Feroza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.